se-share-nya perempuan kalau suka sama seseorang harus gimana, Mam? Emangnya perempuan cuma boleh nunggu doang? Gitu. Menunggu itu sesuatu, pemirsa. Suka sama seseorang itu kan fitrah. Mau dia syar'i, mau yang berhijab atau tidak berhijab, kan yang namanya rasa suka itu kan fitrah ya. Ya gitu, ketertarikan sama seseorang itu secara normal alhamdulillah ya, maksudnya wajar gitu. Alhamdulillah maksudnya ya dia tertarik sama perempuan, tertarik sama laki-laki, ya alhamdulillah berarti normal kan. Daripada perempuan suka sama perempuan kan. Nah, tapi kan tadi gimana pertanyaannya? Masa harus menunggu gitu ya? Harus menunggu. Nah, gimana nih cara pertama? Gimana cara mengelola rasa itu yang kemudian jadi PR. Kalaupun memang misalnya akhwat ini yang suka terhadap seseorang kemudian sudah siap untuk menikah, maka diperbolehkan untuk langsung mengungkapkan duluan gitu loh. Kan kayak Ibunda Khadijah juga kan gitu ya. Jadi Khadijah sendiri yang kemudian memberitahukan kepada Maisyarah bahwa sudah suka pada Rasulullah, kemudian siap untuk dilamar gitu kan. Jadi tidak ada masalah perempuan duluan yang mengajak gitu. Tapi apakah langsung perempuan itu ke ya enggak kan, harus sesuai dengan syariatnya tadi, melalui perantara. Itu melalui yang perantara yang kedua. Yang pertama melalui perantara, yang keduanya memang siap untuk dinikahi, bukan cuma buat main-main. Untuk pertanyaan selanjutnya, gimana sih caranya agar tidak baper sebelum halal? Nah itu ya kaitannya sama tadi mengelola rasa berarti ya, karena suka sama cewek, suka sama cowok itu kan fitrah ya. Terus gimana caranya biar nggak baperan terus? Yang pertama adalah terapkan adab dalam berkomunikasi. Ketika kita misalnya mau komunikasi dalam lawan jenis itu, sesuai dengan keperluannya aja, fokus pada sesuatu yang dibahas. Jangan banyak modus gitu, jangan banyak modus, jangan banyak emotikon yang nggak penting ya, sesuai dengan keperluannya saja. Itu yang pertama. Kemudian bagaimana kita mengelola rasa itu ya dengan perbanyak istighfar gitu ya, perbanyak sholat juga gitu. Tapi kalau misalnya cukup dari tadi ya, kalau misalnya komunikasinya memang terbatas aja sih, sebetulnya itu bisa menjaga juga tuh, membatasi rasa. Tapi kecuali kalau misalnya setelah komunikasinya intens, banyak emotikon yang nggak penting, kemudian bahasanya jadi kemana-mana, nah itu yang kemudian akan mendatangkan baper atau kegalauan terkhususnya gitu. Untuk sister villa itu ya, biasanya itu biasanya dimodusin apa segala macem gitu. Jadi seperlunya aja komunikasi sama Ikhwan tuh. Nah terus ini nih, perbanyak istighfar ya. Iya, istighfar itu udah keajaibannya luar biasa. Kalau udah terngiang-ngiang tuh langsung astagfirullahaladzim. Kecuali kalau emang udah siap nikah ya. Iya. Tapi kalau misalkan udah siap nikah, kan belum tentu lawannya siap. Gimana mah? Tetap juga harus istighfar. Cari yang lain yang udah siap nikah. Iya, betul. Istighfar mah always itu. Always ya itu. Penting banget. Pengalaman ya. Iya gitu. Oke, next. Nah, next. Saya tertarik nih sama Ikhwan katanya, tapi saya kenal Ikhwan itu di IG. Cuman saya nggak suka DM-an, cuman follow-followan doang gitu. Nah, kalau misalkan saya suka sama Ikhwan itu tuh karena kepribadiannya di sosial media, kepribadian keagamaannya tuh. Ini itu gimana, sosial media itu hati-hati, bisa menipu juga sosial media. Karena kan yang ditampakkan itu bisa jadi yang bagus-bagusnya aja kan. Jadi yang harus kalau misalnya tertarik dan kemudian dia pengen ta'aruf juga nggak sama Ikhwan, pengen ta'aruf juga, belum pernah ketemu. Aduh, sulit juga ya. Jadi kayaknya itu pengagum rahasia gitu. Rahasia. Kalaupun misalnya mau ta'aruf itu harus misalnya ada perantaranya, tapi perantaranya itu yang udah kenal juga sama Ikhwannya. Cari temennya susah juga kan, kalau misalnya kayak gitu. Itu lebih repot juga nih. Soalnya kan gimana kita bisa cari tahu benar-benar secara real Ikhwan itu, keadaan real life-nya gitu, dengan kita harus cari informasinya ke siapa nih kira-kira yang bisa ditanya-tanya. Misalnya biasanya suka gitu kan ya, jadi ternyata Ikhwan itu temennya kakak aku misalnya, gitu kan, itu bisa tuh cari informasi ke situ. Iya itu. Jadi cari seseorang yang menjadi murabi atau perantara itu adalah orang yang memang
tahu atau kenal secara langsung dengan ikhwan tersebut. Bisa menjamin Iya, ya. menjamin. Karena kalau lihat dari sosial media aja itu bisa jadi tertipu, karena kan yang betul. dimunculkan itu yang bagus-bagus. Ya, kita Sosial juga kayak media. gitu ya, saya mungkin ya. Itu Yang pasti yang buruk-buruknya ya ngapain juga diposting kan. Pasti yang semuanya pasti bagus-bagus menampilkan aja, yang bagus-bagusnya terbaik aja. kan. Betul. Iya, jadi harus kalaupun memang tertarik ya, pertama kita jangan dulu langsung percaya tentang sesuatu dari sosial media karena itu bisa menipu. Yang kedua, kalaupun memang yang udahlah aku percaya pokoknya dari sosial medianya udah baik, pengen ta'aruf, kita harus cari seseorang yang kenal langsung dengan ikhwan tersebut, kenal secara real life-nya gitu, nggak dari sosmed gitu. Jadi kita bisa menggali informasinya yang valid gitu. Cuman itu PR-nya lebih berat ya. Kalau misalnya sulit juga istighfar, jangan banyak stalking deh. Karena makanya itu tuh dari banyak stalking itu yang akhirnya memunculkan, mengundang rasa ya. penasaran, terus kayaknya ini oke deh gitu. Iya. Makanya bener nih, nggak usah follow ikhwan lah. Betul. Kecuali ustadz-ustadz yang bisa mencerahkan dan memotivasi kita. Bisa memberikan gitu. manfaat ya apalagi buat kita. Follow mantan nggak usah lah, Nggak udah usah mendingan lah, udah follow fallback aja, fallback di kehidupan juga gitu. Kok fallback sih? Unfollow. aduh semangat. Aduh, maaf nggak unfollow nggak jadi, jangan GR. Oke. Terus apa ya? Kalau menurut sih Mam, kalau kayak gitu sih lebih baik kencengin doa. Karena kan kita nggak tahu ya, siapa tuh ikhwan yang kita pengen tuh ternyata ikhwan yang bakal Allah datangkan ke rumah kita gitu. Bisa jadi ya, nggak tahu kan. Iya kan, jadi lewat doa, terus cari perantara yang bisa dipertanggungjawabkan juga. Ya, ikhtiarnya gitu, itu ya, Mam. Itu kayak gitu sih. Kayak gitu. Nah, kemudian nih saya kan kuliah, terus ada yang mau ngelamar, harus gimana ya? Sedangkan orang tua pengen saya cari kerja dulu dan lulus dulu. Oke. Tapi orang tua zaman now. Ya, tapi ikhwannya tuh siap nunggu sampai lulus. Nah, ini apakah termasuk ta'aruf? Nah, makanya PR yang terbesar itu dalam proses ta'aruf salah satunya adalah memahamkan orang tua. Karena kan banyakan orang tua keumuman zaman sekarang itu gak mau anaknya lewat proses ta'aruf, karena kan mama pengen kenal dulu, bawa dulu ke rumah, kebanyakan kayak gitu. Jadi gak mau kalau baru beberapa ketemu terus langsung nikah. Makanya yaitu tadi, ketika kita sudah paham tentang proses ta'aruf, maka pelan-pelan kita juga memahamkan orang tua tentang proses ini. Tadi kalau misalnya 2 tahun lagi karena pengen lulus kuliah dulu, apakah masih bisa disebut ta'aruf? Nah, makanya ta'arufnya jangan dari sekarang. Itu tuh kayak nge-tag gitu loh. Jadi kamu buat aku ya, nanti 2 tahun lagi kayak udah nge-booking gitu. Jadi kalau memang mau bener-bener ta'aruf itu, jadi harus kalau memang siapnya setelah lulus, ta'arufnya dimulai ketika lulus aja. Jadi nanti kalau misalnya di-booking duluan, siapa tahu jodoh yang sebenarnya itu malah ketahan gitu. Iya, betul. Sama yang udah nge-booking ini. Ya nggak usah takut lah, kalau memang sudah jodoh itu pasti Allah akan pertemukan kok. Anda dari lautan atau dari seberang mana, kalau memang sudah jodoh pasti ketemu kan. Jadi nggak usah takut kehilangan dia gitu. Jadi mendingan ya udah fokus aja lulusin kuliah dulu, yang ini fokus juga untuk cari kerjaan dulu gitu ya. Jadi setelah nanti lulus kuliah udah oke, udah siap, orang tuanya juga udah siap melepas anaknya untuk menikah, barulah mulai lagi proses ta'aruf itu gitu. Jadi sebenarnya kalaupun misalkan jodoh itu waktu 2 tahun itu apa ya, kayak sama Allah tuh dikasih kesempatan untuk saling memantaskan juga gitu ya. Terus untuk benar-benar memperbaiki niatan, memperbaiki kualitas ibadah, itu kan yang paling penting ya. Jadi untuk sama-sama benar-benar siapnya itu nggak cuman siap dari segala finansial, tapi siap juga dari ilmu dan imannya, itu yang paling penting sih. Karena kan nikah itu nggak cuman sehari 2 hari, seminggu 2 minggu kan. Dan apa ya, jadi tetap jaga juga komunikasi ya Mam. Maksudnya jangan intens komunikasi ya. Iya. Udah gitu. Kalau perlu nggak usah komunikasi dulu lah. Kalau perlu gitu. kayak gitu aja, Kalau blok-blokan gitu. Kalau bisa kayak gitu sih. Ya sip, gitu udah kayak terbaik. Gitu, oke. Nah, terus ini pertanyaan berikutnya. Apakah kita sebagai wanita salah jika meminta waktu dulu untuk menikah karena belum siap lahir batin? Apakah termasuk penolakan? Soalnya dia langsung jauh, Mam. Iya, soalnya kalau memang belum siap, ya ngapain untuk keluar-keluar siap dita'arufin gitu loh maksudnya. Jadi kalau
memang mau bertaaruf itu udah siap secara lahir siap, kemudian tidak lagi menunggu lulus kan itu ya dari awal sudah dibilang gitu. Jadi kalau memang belum siap, jangan memberikan harapan palsu kepada ikhwan-ikhwan gitu, kepada orang lain yang mau serius bertaaruf gitu loh. Tapi kalau misalnya gini mam, ada ikhwan yang ngajak taaruf sih ya misalnya, terus itu belum siap lahir batin, terus si bilang kan ke ikhwannya, maaf ya aku belum siap lahir batin gitu kan. Nah apakah itu wujud penolakan sih gitu? Soalnya jadi kayak situ baper, kok dia jadi ngejauh ya semenjak si bilang kayak gitu. Ya harus siap itu dong. Penolakan bukan sih? Iya nggak apa-apa, kita nolak secara halus karena kalaupun dipaksakan takutnya kan jadi malah menimbulkan persoalan-persoalan di kemudian hari kan. Ya kamu yang nolak juga nggak usah baper dong. Oh gitu. Kalau baper berarti udah ada rasa gimana dong, hati-hati gitu. loh. Kalau misalnya udah baper berarti udah ada campur tangan hawa nafsu di situ kan. Jadi kalau memang kita udah belum siap untuk bertaaruf, ya udah kita tolak aja, maksudnya kita komunikasikan secara baik gitu ya. Kalau kasih pengertian gitu ya, bahwa ya kita memang belum siap, ada hal-hal yang harus diselesaikan dulu, misalnya harus selesai dulu kuliah dan lain sebagainya. Ya udah nggak apa-apa, dan berikan kesempatan kepada ikhwan tersebut, silahkan apabila akan melakukan proses ta'aruf dengan ukhti yang lain maka dipersilahkan. Jangan sampai kita jadi seolah-olah menghalang-halangi dia untuk berta'aruf dengan yang lain gitu loh. Jangan jadi penghalang jodoh orang lain. Oke, nah itu udah gimana ya? Ahwat mah baper itu kayak udah fitrah baper itu gitu. Baper itu dari oke, rasa suka, kemudian komunikasi yang terus berlanjut itu akan semakin berlebihan, emot itu ya. Jadi kayak soal memunculkan harapan-harapan gitu. Kayak gitu, udah hindari yang seperti itu. Makanya Islam sudah mengatur kok adab komunikasi yang baik. Itu ada di Instagram saya. Adab komunikasi, silahkan dibaca. Itu. Dan dipelajari. Nah, pertanyaan berikutnya nih. Ada ikhwan soleh, tapi orang tua tuh kurang setuju, belum mengizinkan karena si ikhwan itu teh belum punya rumah, mam. Oh subhanallah, jadi ukurannya harta. Nah itu, jadi cara ngasih pengertian ke orang tuanya. Nah, itu kan. Terlebih ahwatnya itu masih terlalu muda kalau menurut orang tuanya. Itu gimana? Itu kan sama kali ya ke poin yang tadi, bagaimana kita meyakinkan dan memahamkan orang tua gitu, bahwa pilihan yang terbaik itu nggak dilihat dari hartanya. Harta itu bisa habis, uang rumah itu kalau tiba-tiba kena gempa bisa runtuh lagi, gimana coba? Nauzubillah ya. Itu pokoknya segala sesuatu yang kaitannya bukan karena Allah itu bisa mudah lepas gitu, bisa mudah hancur, bisa mudah hilang gitu. Jadi itu bagaimana kita cara mengkomunikasikan dengan baik kepada orang tua, bahwa seperti yang dicontohkan Rasulullah, yang poin yang paling didahulukan itu adalah terkait dengan agamanya, karena dengan agama bisa menuntun kita dunia dan akhirat gitu. Dan yang paling penting juga kan mapan itu apa ya, kaitannya tuh bukan dengan dia secara finansial punya rumah yang megah, punya mobil segala macam ya, tapi mapannya itu dia itu punya pekerjaan yang nantinya bisa menghidupi, itu aja sih sebetulnya. Kan itu bentuk tanggung jawab dari ikhwannya itu sendiri. Iya, kalau harta kan bisa dicari sama-sama. Jadi kayaknya mah udah saling suka kayaknya ya, karena ikhwannya itu kenapa ikhwannya udah mulai siap, kayak dia udah siap nih ngajakin buat nikah. Nah karena si ikhwannya tuh mungkin berpikir daripada maksiat mending nikah kan gitu. Sementara orang tua udah bagus ya itu niatannya. Orang awalnya kayak gitu ya. Ya orang tuanya belum paham kan. Berarti itu PR bersama untuk memahamkan orang tua juga. Padahal kan kalau terlalu banyak lama maksiat antara ya ikhwan dan akhwat kan itu sebetulnya nanti balik lagi ya pertanggungjawaban orang tua juga, nanti ditanyain juga. Itu tanggung jawabnya lebih besar. Ya itu memang karena apa ya, budaya juga sih ya di kita tuh kayak pacaran itu sebagai sesuatu hal yang sudah sangat lumrah, sudah sangat biasa, wajar. Jadi orang tua pun kayaknya kalau anaknya jomblo tuh ada beberapa orang tua yang kamu cari pacar dong, justru ada yang kayak gitu juga tuh. Ya, orang tua saya juga kayak gitu dulu karena ya, saya jomblo kelamaan gitu sampai khawatir kayaknya ya nggak dapet jodoh sama orang tua tuh, ini anak suka cowok nggak sih gitu. Iya, benar. Belum apa sih
nggak pernah ngajak cowok ke rumah gitu kan, ada khawatir gitu orang tua ataupun keluarga tuh, tapi ya karena belum paham belum paham dan gitu. budaya juga yang akhirnya membuat orang tua seperti itu, dan kewajiban kita adalah untuk pelan-pelan memahamkan orang tua kita, hati ke hati gitu, hati ke hati, pelan-pelan. Iya, pelan-pelan. Cara yang pas dan enak buat ngejawab pertanyaan sahabat-sahabat aku yang sering banget nanya, pengen ta'aruf dong, kenalin sama temen kamu, tapi posisi misalkan yang nanya cewek akhwat, tapi posisi si akhwatnya itu belum berhijab. Nah yang kedua yang misalkan yang mintanya ikhwan, tapi ikhwannya tuh masih bolong-bolong sholat. Nah gimana nih? Gini biar enak gitu nyampein ke teman-teman. Balikin lagi, oke. Jadi kan jodoh itu cerminan. Kalau kita pengen jodoh yang terbaik, maka dimulai dari diri kitanya juga harus lebih baik lagi. Cara nyampeinnya ya sederhananya seperti itu. Kamu pengen jodohnya emang yang seperti apa? Misalnya tanya dulu nih, kamu emang pengen dapet jodohnya yang seperti apa? Otomatis pengen yang baik nggak? Ya kan pasti pengen yang soleh, pengen yang gini. Nah kita introspeksi dulu yuk, kitanya udah baik apa belum? Nah kalau misalnya kita pengen dapetin pasangan yang lebih baik, otomatis dimulai dari diri kitanya dulu. Kitanya dulu coba untuk memperbaiki niatan, memperbaiki ibadah kita gitu ya, meningkatkan kualitas ibadah. Maka dengan begitu kita akan menyambut jodoh kita dengan kualitas iman yang lebih baik, dengan kita yang lebih mendekatkan diri ke Allah juga. Jadi intinya adalah perbaiki hubungan kita dengan Allah dulu, sehingga nanti Allah juga akan mendatangkan yang terbaik juga. Jadi kita akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita usahakan. Kalau kita ikhtiarnya juga males-malesan, sholatnya males-malesan, doanya males-malesan, ya mungkin Allah juga akan menghadirkan calon kita yang sama seperti itu. Tapi kalau misalnya ikhtiarnya kita memperbaiki kualitas ibadahnya, kemudian sholatnya jadi makin rajin, kemudian menutup aurat juga, maka Allah juga akan mendatangkan juga yang sesuai. Jadi perbaikilah dirimu, maka Allah akan perbaiki jodohmu gitu. Gitu. Terus kalau misalkan nih jodoh itu cerminan diri, nah gimana dengan kisah Siti Asyah dan Fir'aun tuh, Mam? Pasti banyak yang nanya ya, katanya jodoh cerminan diri, aku udah berusaha baik loh, Mam, tapi kok gitu. Karena di kehidupan nyata juga sebenarnya banyak juga tuh pertanyaan, mungkin di next question gitu ya, yang seperti itu gitu. Tapi kalau untuk tadi dijawab dulu, untuk kisah Fir'aun dan Asyah itu Allah hadirkan sebagai pelajaran gitu. Terserah kan pilihannya bersabar atau berhenti gitu ya kan. Tapi kalau misalnya bersabar itu justru menghantarkan Asyah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dibangunkan rumah di surga juga. Jadi kesabarannya dalam menghadapi suami seperti Fir'aun menghantarkan Asyah ini menuju surganya Allah Subhanahu wa taala gitu. Kalau suaminya soleh belum tentu juga menghantarkan dia ke surga. Kayak misalnya istrinya Nabi Lut kan suaminya soleh nih, tapi kan dianya nggak ikut ke surga ya. Jadi ya balik lagi sih itu kan ke dirinya masing-masing juga kan ya. Misalnya kalau dapat yang seperti itu, apakah mau berhenti atau bersabar? Kalau bersabar pasti Allah kasih balasan yang sesuai juga gitu. Sabar itu memang dalam benar-benar nggak ada batasan ya. Sabar itu dalam hal apapun, sabar itu selalu ada gitu. Sabar kunci gitu. Nah, dan satu lagi, ta'aruf itu bukan suatu jaminan bahwa sepasang itu akan berjodoh ya, Mam. Maksudnya ada yang ta'aruf kemudian di tengah-tengah memutuskan untuk berhenti, ya udah nggak apa-apa gitu loh. Jadi ketika ta'aruf itu jangan takut, udah ta'aruf berarti harus udah jadi dong sama dia. Nggak juga ya, karena kalau di tengah jalan kemudian ada hal yang mengganjal setelah istikharah, kemudian jawabannya semakin meresahkan dan tidak memantapkan, itu boleh berhenti. Dan tidak juga seperti membeli kucing dalam karungnya. Makanya tadi harus benar-benar dengan murabi yang tahu betul real life-nya seperti apa gitu. Karena sekarang juga ta'aruf tuh lagi booming ya? Booming, Mam. Ta'aruf tuh lagi booming. Jadi orang itu menyimpulkan katanya ta'aruf, tapi kok gini kan ya. Maksudnya jadi mencoreng ta'aruf itu sendiri. Itu bukan salah dari ta'arufnya sebenarnya ya. Tapi mungkin ada beberapa proses yang dilewat atau proses yang tidak sesuai dengan syariat, atau bahkan sama sekali tidak melibatkan murabi kan, itu atau sih. Mungkin berita yang dilebih-lebihkan. Bisa, ya apa aja pun bisa lah. Iya. Tapi intinya memang tahapannya harus sesuai dan ada perantara, itu sih poin yang terpentingnya. Oke, Mam, alhamdulillah nih udah
pertanyaan terakhir. Oke. Bagaimana cara mengikhlaskan jika gagal ta'aruf atau sampai ditinggal nikah itu gimana, Mam? Ya kan, ikhlas itu kembali lagi juga ke diri kita ya. Bagaimana kita merespon satu keadaan itu kembali lagi ke diri kita. Apakah kita akan bersedih berkelanjutan, kecewa berkelanjutan, atau kita kembalikan lagi kepada Allah bahwa ini adalah jalan terbaik yang Allah kasih buat kita. Kalau misalnya gagal nikah, gagal ta'aruf, ya berarti dia bukan jodoh yang terbaik buat kita ya. Otomatis kalau misalnya kita ridho dengan semua ketentuan yang udah Allah kasih, insya Allah Allah akan datangkan lagi dengan yang terbaik juga gitu. Jadi bagaimana respon kita sih? Kalau ikhlas itu kan yang tahu batasan kesabarannya ya kita. Terus yang mempersilahkan diri kita untuk merespon itu dengan kecewa atau sedih berkelanjutan, itu diri kita juga yang bisa ngontrolnya kan. Jadi gimana cara ngikhlasinnya itu kembali ke kita juga gitu. Cara penguatannya perbanyak istighfar, zikrullah gitu ya. Balik lagi bahwa ini adalah ketentuan dari Allah gitu, bahwa kenapa nggak jadi itu berarti memang itu bukan jodoh yang terbaik buat Allah. Meskipun kita pengen banget sama dia, tapi kalau kata Allah bukan yang terbaik ya nggak akan bisa gitu. Balik lagi ke Al-Baqarah 216 ya. 16 tadi ya, yang terbaik menurut kita belum tentu baik buat Allah, yang kata kita jelek ya bisa jadi itu yang terbaik. Jadi sebenarnya kunci dari mengikhlaskan itu adalah berhusnuzon pada Allah ya. Jangan terlalu dipikirin lah, jangan terlalu kenapa sih ya Allah gitu. Jangan terlalu kayak gitu ya, tapi kayak yakin deh Allah pasti bakal ngasih yang terbaik gitu. Di saat Allah memisahkan kita dengan yang menurut kita baik, Allah pasti akan ganti dengan yang jauh lebih baik gitu. Kayak gitu ya. Nah pastinya pengalaman ya. Saya nggak akan bocorin. Iya benar gitu ya. Intinya husnuzon terus ya, Mam. Dalam kondisi apapun, entah itu tentang jodoh atau rezeki atau kehidupan kita gitu ya, dan berhusnuzon kayak akan meringankan langkah kaki kita gitu. Jadi asa hampang aja gitu ya kalau kata orang Sunda mah. Dan kan gitu. Dengan kita meyakini ketentuan Allah juga itu kan bagian dari salah satu rukun iman juga kan ya, meyakini qada dan qadar gitu, beriman pada qada dan qadar. Berarti bentuk keyakinan kita kepada Allah bahwa ini adalah suratan takdir yang sudah Allah gariskan untuk kita gitu. Dan jadi, yakin bahwa ini tuh terbaik buat kita. Jadi skenario Allah itu pasti yang terbaik sih. Jadi ya husnuzon tadi benar kuncinya. Oke. Yang terpenting mah lebih banyak baca-baca lagi ya, Mam, untuk ilmunya ya, gitu. Jangan banyak sekedar ngaji, banyak baca gitu, jangan sekadar ikut-ikutan juga. Betul sekali. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk pertanyaan seputar ta'aruf dan ditinggal nikah ini alhamdulillah sudah tertunaikan, Sister Villa. Semoga tidak puas dengan jawabannya sehingga bisa mencari lagi sumber-sumber yang lain, namun juga semoga bisa menjadi tambahan ilmu juga ya insyaallah buat teman-teman semua dari Mama. Dan semoga ilmu yang tadi di-sharing sama Mama itu bisa memantapkan hati teman-teman semua yang mau melewati proses ta'aruf. Amin. Jangan takut berta'aruf. Ya betul. Karena jelas aja step by step-nya. Tuh. Setidaknya kita berikhtiar dengan cara yang Allah ridhoi. Nah, begitu. Selain dari pacaran tentunya. Nah, baiklah teman-teman. Jazakumullahu khairan katsiran. Sampai jumpa lagi di podcast Muslimah Baper selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.